Seorang pria lusuh dengan pakaian compang-camping dan wajah penuh debu. Ia mengaku bisa menyembuhkan wanita kaya yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Awalnya semua menertawakan, hingga akhirnya keajaiban itu benar-benar hadir, dan setelahnya sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Sudah 2 tahun lamanya Melly hidup di atas kursi roda. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama. Bangun, menatap kakinya yang tak lagi bisa digerakkan, lalu menghela napas panjang. Rumah megah di kawasan elit tempat ia tinggal kini terasa seperti penjara emas yang menahan tubuh dan jiwanya. Berbagai cara sudah ia tempuh. Dari pengobatan modern di Singapura dan Jepang, hingga bertemu tabib di pedalaman Kalimantan. Tapi semuanya berujung sama, nihil, tanpa hasil. Hari itu, Melly berniat memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit baru, tempat yang belum pernah ia datangi. Seperti biasa, sopir pribadinya mendorong kursi roda menuju pintu masuk. Namun sebelum mereka sempat melangkah masuk, seorang pria lusuh berdiri menghadang. Wajahnya kotor, rambut acak-acakan, dan pakaiannya compang-camping. Bau tubuhnya membuat sopir Melly spontan menutup hidung. Namun pria itu menatap Melly tanpa takut. "Bu, saya bisa bantu ibu berjalan lagi," katanya pelan, tapi dengan keyakinan yang aneh. Melly sempat terdiam lalu tertawa kecil. "Kamu? Aku sudah bertemu banyak dokter gagal menyembuhkanku. Sekarang, pengemis bilang bisa membuatku berjalan? Lucu sekali." Sopirnya mencoba menyingkirkan pria itu, tapi si pengemis yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Iwan tetap berdiri teguh. "Saya tidak butuh uang, Bu. Tapi saya tahu bagaimana membuat kaki ibu bergerak lagi." Melly mendengus kesal. "Dasar nggak waras. Pergi sana sebelum aku panggil satpam." Namun sebelum sopir sempat mendorong kursi rodanya pergi, Iwan tiba-tiba berjongkok di depan Melly. Ia menatap kaki wanita itu dengan pandangan tenang, lalu menyentuh pergelangan kakinya dengan lembut. "Ibu bisa buktikan sendiri kalau saya bukan pembohong," ucapnya pelan. Melly tersentak. Begitu tangan Iwan menyentuh kulitnya, sensasi hangat menjalar dari ujung jari kaki hingga lutut. Ia menegang, karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Ia menatap pria lusuh itu dengan mata melebar. Iwan hanya tersenyum samar. "Sudah saya bilang, Bu, saya bisa membantu." Melly menunduk menatap kakinya. Rasa geli, hangat, dan getaran halus itu nyata. Dadanya berdebar cepat. Sopir pribadinya pun tampak bingung, tak tahu harus berkata apa. "Bagaimana kamu melakukannya?" tanya Melly dengan nada curiga. "Apa kamu pakai alat? Sesuatu di tanganmu?" Iwan menggeleng pelan. Tidak ada alat, hanya sentuhan, tapi bukan sembarangan sentuhan. Nada suaranya tenang, misterius. Melly menatapnya tajam, mencari tanda-tanda kebohongan. Ia sudah terbiasa menghadapi orang yang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Mungkin pengemis ini sama. "Aku tidak percaya begitu saja," ucapnya ketus. "Kalau kamu bisa buktikan, buktikan di tempat lain. Aku tidak mau jadi tontonan orang." Iwan mengangguk sopan. "Baik, izinkan saya datang ke rumah ibu malam ini. Saya janji tidak akan berbuat macam-macam." Melly mendengus. "Malam ini, kamu pikir aku akan undang pengemis bau sepertimu ke rumahku?" Iwan menatapnya tenang. "Kalau ibu menolak, mungkin kaki itu akan kembali mati rasa dalam beberapa jam." Ucapan itu membuat Melly menelan ludah. Ia tak suka diancam, tapi tubuhnya sendiri seperti menolak untuk menolak. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, rasa penasaran dan secercah harapan. 2 tahun hidup dalam gelap, dan kini pria kumal ini menyalakan percikan cahaya kecil di hatinya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Datanglah jam 8 malam, tapi jangan coba macam-macam." Iwan menunduk sopan. "Saya janji." Melly memperhatikan punggung pria itu saat ia berjalan pergi. Ada yang aneh pada langkahnya. Tenang, mantap, seolah menyimpan rahasia besar. Dalam perjalanan pulang, Melly memejamkan mata. Hangat di kakinya masih terasa. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tidak merasa seperti wanita tanpa harapan. Tapi entah mengapa, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Tepat pukul 8 malam,
Bel rumah berbunyi. Melly duduk di ruang tamu, mengenakan gaun santai berwarna krem. Rambutnya terurai, wajahnya cemas, tapi juga penuh harap. Satpam rumah sempat ragu membuka gerbang ketika melihat sosok lusuh berdiri di luar pagar. "Bu, benar orang ini yang ibu tunggu?" tanya satpam lewat interkom. Melly menatap layar monitor. Iwan berdiri tenang di balik gerbang, masih dengan pakaian sederhana dan wajah berdebu. "Iya, biarkan dia masuk," jawab Melly dengan suara setengah enggan. Langkah kaki Iwan terdengar di atas lantai marmer putih. Ia tampak kikuk, seolah tempat itu terlalu bersih untuk diinjak. "Terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Bu," katanya sopan. Melly memandangnya tajam. "Langsung saja, aku tidak suka basa-basi." Iwan mengangguk. "Baik, tapi sebelum saya mulai, saya butuh ibu tenang. Jangan banyak bicara." Melly mendengus, namun menurut. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Iwan berlutut di hadapannya, menaruh kedua telapak tangan di atas lutut Melly. Sentuhannya lembut, namun kali ini lebih kuat. Seperti gelombang listrik hangat yang mengalir dari lutut ke betis, lalu ke pergelangan kaki. Melly terkesiap. "Apa yang kau..." "Tenang," potong Iwan lembut. Beberapa detik berikutnya, Melly merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti aliran darah yang kembali hidup setelah lama tertidur. Air matanya menggenang. Untuk pertama kalinya, setelah 2 tahun, ia merasakan kakinya sendiri. Iwan membuka mata perlahan, napasnya tenang. "Sudah cukup untuk malam ini," katanya lembut. "Besok pagi ibu akan merasakannya lebih jelas." Melly menatapnya tak percaya. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku?" Iwan berdiri, sorot matanya dalam dan penuh rahasia. "Saya hanya membantu tubuh ibu, mengingat bagaimana rasanya hidup." Keesokan paginya, Melly terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai kamarnya, membias lembut di wajahnya yang tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kakinya, bagian tubuh yang selama 2 tahun hanya menjadi beban tanpa harapan. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, seperti kesemutan lembut di telapak kakinya. Melly menahan napas, lalu mencoba menggerakkan jari kakinya. Sekejap, ia membeku. Gerakan kecil itu benar-benar terjadi. 1 jari, lalu 2. Jeritan pelan lolos dari bibirnya, antara kaget dan bahagia. Aku bisa merasakannya," serunya histeris. "Pembantunya langsung berlari masuk?" tanya sang pembantu panik. Melly menunjuk kakinya dengan mata berbinar. "Lihat, aku bisa gerakkan kakiku." Pembantu itu menatap tak percaya. "Subhanallah, benar Bu, ini luar biasa." Namun Melly segera menenangkan diri. Ia tak ingin siapapun tahu tentang Iwan. "Jangan ceritakan ini pada siapapun," katanya cepat. "Aku ingin memastikan dulu, sebelum orang menganggapku tidak waras." Setelah pembantunya pergi, Melly menatap dirinya di cermin besar. Wajah angkuhnya yang dulu selalu terpampang kini berganti dengan sesuatu yang baru. Harapan. Tapi di balik itu, ada juga rasa takut tentang siapa sebenarnya Iwan dan bagaimana ia bisa melakukan hal itu. Sepanjang hari Melly tak tenang. Ia menunggu malam datang dengan hati campur aduk. Setiap kali mencoba menggerakkan kaki, hasilnya semakin jelas. Ia bahkan bisa sedikit menekuk lututnya, meski masih lemah. Menjelang senja, Melly duduk di balkon kamarnya, menatap langit oranye yang mulai memudar. Dalam diam, ia mengakui sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia menanti kedatangan pria lusuh itu. Tepat pukul 8 malam, bel rumah berbunyi lagi. Kali ini tanpa ragu, Melly menyuruh satpam membukakan gerbang. Iwan masuk dengan langkah tenang, seperti malam sebelumnya. "Selamat malam, Bu Melly," ucapnya sopan. Melly menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku sudah bisa menggerakkan kakiku sedikit. Jelaskan padaku, bagaimana kamu melakukannya?" Iwan tersenyum samar, lalu duduk berhadapan dengannya. "Saya sudah bilang, saya hanya membantu tubuh ibu mengingat. Semua orang punya energi hidup di dalam dirinya. Hanya saja, ibu terlalu lama mematikan milik ibu sendiri.
Meli mendengus, meski suaranya terdengar kurang meyakinkan. Omong kosong apa itu? Namun Iwan tidak tersinggung. Ia hanya menatap lembut, lalu kembali menyentuh kaki Meli. Kali ini lebih lama. Hangat itu datang lagi, tapi berbeda. Ada denyutan lembut yang teratur, seperti jantung kedua yang baru saja terbangun. Meli menggigit bibir, menahan tangis antara bahagia dan takut. Beberapa menit kemudian, Iwan menarik tangannya. Sudah cukup. Mulai besok, ibu bisa berdiri. Tapi jangan memaksakan untuk berjalan dulu. Meli menatapnya, matanya berkaca-kaca. Iwan, siapa kamu sebenarnya? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Seseorang yang pernah kehilangan segalanya, seperti ibu. Jawaban itu membuat Meli terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Iwan sudah berdiri. Kita lanjut besok malam, ujarnya sebelum pergi. Keesokan paginya, Meli duduk di tepi ranjang dengan jantung berdegup kencang. Kata-kata Iwan semalam terus bergema di kepalanya. Mulai besok ibu bisa berdiri. Tangannya gemetar saat memegang sandaran tempat tidur. Perlahan ia menggeser tubuhnya, menurunkan kaki ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, kulit telapak kakinya menyentuh ubin dingin kamar. Sensasi itu terasa asing, dan begitu nyata, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menegakkan tubuhnya, perlahan. Otot-ototnya yang lama tertidur seperti menjerit, tapi pelan-pelan tubuhnya benar-benar terangkat. Meli berdiri. Meskipun lututnya bergetar, ia berhasil. Ia menutup mulut, menahan tangis agar pembantunya tak mendengar. Beberapa detik kemudian, ia jatuh duduk lagi, tapi senyumnya tak hilang. Ia bisa berdiri. Hari itu, Meli tak keluar kamar. Ia hanya berlatih sendiri, berdiri, duduk, berdiri lagi, berulang kali sampai tubuhnya lelah. Setiap kali rasa nyeri datang, ia teringat wajah tenang Iwan dan kata-katanya tentang energi hidup. Menjelang sore, Meli menatap bayangannya di cermin. Ia tampak berbeda, lebih hidup, lebih bersemangat. Tapi di balik rasa syukur itu, muncul ketakutan baru. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika besok ia lumpuh lagi? Malam pun datang. Saat bel rumah berbunyi, Meli segera memerintahkan agar Iwan dibawa ke ruang tamu. Kali ini, ia menunggunya dengan hati yang lebih lembut. Begitu Iwan masuk, Meli menatapnya dengan senyum tulus. Aku berdiri pagi ini, katanya pelan, penuh haru. Kamu benar-benar menepati janjimu. Iwan hanya menatap Meli. Matanya teduh, tapi di balik keteduhan itu, tersimpan kesedihan yang dalam. Saya senang, Bu, ucapnya lirih. Tapi, penyembuhan ibu belum selesai. Ada hal yang perlu saya ceritakan. Meli menegakkan tubuhnya, ekspresinya berubah tegang. Apa itu? Iwan menarik napas panjang, suaranya berubah lebih pelan, nyaris berat. Setiap kali saya membantu seseorang seperti ibu, selalu ada harga yang harus dibayar. Kata-kata itu membuat senyum Meli seketika lenyap. Ia membeku, menatap Iwan tak percaya. Ruang tamu yang tadi tenang kini terasa berat, seakan udara menekan dari segala arah. Apa maksudmu? Harga yang harus dibayar? Suara Meli bergetar. Iwan duduk di kursi seberangnya. Sorot matanya tak lagi selembut malam-malam sebelumnya. Ada keseriusan yang belum pernah Meli lihat sebelumnya. Setiap kali saya memindahkan energi, katanya tenang, ada sebagian dari diri saya yang ikut terserap. Meli mengerutkan dahi. Lalu maksudmu, aku harus membayar untuk itu? Iwan mengangguk pelan. Bukan uang, bukan barang, tapi waktu. Orang yang menerima energi hidup harus melepaskan sebagian waktunya di dunia ini. Meli terdiam lama. Ia ingin marah, ingin menuduh Iwan berbohong. Tapi tubuhnya sendiri, yang kini perlahan pulih, adalah bukti bahwa ucapan pria itu bukan omong kosong. Berapa banyak waktu? Tanyanya nyaris berbisik. Iwan menunduk sedikit. Setiap orang berbeda. Tapi semakin parah sakitnya, semakin besar waktu yang harus dilepaskan. Meli memalingkan wajah. Dada terasa sesak. 2 tahun hidupnya bagai neraka. Dan kini, ketika harapan baru muncul, ia justru dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati.
Kalau aku menolak, tanyanya pelan. Iwan menatapnya, tajam tapi tetap tenang. Maka tubuh ibu akan kembali seperti semula. Mungkin bahkan lebih parah. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Meli menggenggam sandaran kursi rodanya kuat-kuat. Ia marah pada takdir, tapi juga takut kehilangan kesempatan yang selama ini ia tunggu. Aku butuh waktu berpikir, katanya akhirnya dengan suara berat. Iwan berdiri. Saya akan datang besok malam, tapi semakin lama ibu ragu, semakin cepat efek penyembuhan ini akan hilang. Meli hanya menatap punggung Iwan yang perlahan menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya, kesembuhan tak lagi terasa sebagai harapan, tapi juga ancaman. Malam itu Meli tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi kakinya yang kini bisa digerakkan lebih bebas. Rasanya luar biasa, tapi juga menakutkan. Kata-kata Iwan terus terngiang di kepalanya. Untuk memberi sesuatu, harus diambil sesuatu yang lain. Ia mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin hidup bisa ditukar dengan waktu, pikirnya. Tapi bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia alami? 2 tahun lumpuh, dan hanya dalam 2 malam ia bisa berdiri lagi. Semua yang pernah ia percaya seakan tak berlaku di hadapan pria misterius itu. Meli berjalan pelan menuju jendela kamarnya tanpa bantuan siapapun. Langkahnya goyah tapi nyata. Ia menatap langit Jakarta yang gelap, lalu bergumam pelan, kalau aku memang harus kehilangan waktu, apa artinya waktu tanpa bisa berjalan? Keesokan harinya Meli memanggil dokternya untuk pemeriksaan. Dokter itu terlihat begitu terkejut melihat hasilnya. Ini luar biasa, Bu Meli. Tidak ada alasan medis yang bisa menjelaskan pemulihan secepat ini. Saya bahkan ragu, hal ini mungkin terjadi. Meli hanya tersenyum tipis. Mungkin aku cuma beruntung, Dok. Namun di balik senyumnya, pikirannya tak tenang. Saat dokter pergi, Meli kembali duduk di kursi rodanya. Bukan karena ia perlu, tapi karena ada rasa aneh. Berdiri terlalu lama membuatnya takut. Takut setiap langkah yang ia ambil bisa mengurangi sisa waktunya. Tanpa sadar, malam pun tiba lagi. Tepat pukul 8, bel rumah berbunyi. Meli menatap jam dinding, jantungnya berdegup cepat. Tidak ada lagi rasa rindu seperti sebelumnya, hanya ketegangan dan ketakutan yang bercampur. Begitu Iwan masuk, Meli langsung bertanya, "Kalau aku menyerahkan waktuku, berapa lama aku akan hidup?" Iwan terdiam lama. Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Saya tidak bisa memastikan, tapi biasanya penyembuhan seperti milik ibu bisa mengambil waktu, belasan tahun." Meli menatapnya dengan mata melebar. "Belasan tahun dari hidupku?" Iwan mengangguk pelan. "Ya, tapi ibu akan bisa berjalan lagi." Dan malam itu, kesembuhan terasa jauh lebih menakutkan daripada kelumpuhan. Sepeninggal Iwan, Meli duduk lama di ruang tamu, termenung. Belasan tahun hidupnya, harga yang harus dibayar demi bisa berjalan lagi. Angka itu terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti. Ia memandangi sekeliling rumahnya. Setiap sudut penuh kemewahan, tapi hampa. Semua itu tak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Selama ini, kursi roda menjadi penjaranya. Tapi kini, ketika kesempatan untuk bebas datang, justru dibarengi dengan ancaman kehilangan waktu hidup. Apa gunanya hidup panjang kalau hanya duduk dan menunggu mati? Batinnya bergumam pelan. Namun di sisi lain, hatinya berbisik hal yang sama menakutkannya. Bagaimana kalau aku menyesal? Ketika malam berganti menjadi dini hari, Meli menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Matanya sembab karena tak tidur semalaman. Dalam hening itu, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak ingin menunggu lagi. Ia harus bertemu Iwan. Malam ini juga, atau semuanya akan menjadi penyesalan yang tak berujung. Keesokan paginya, Meli meminta sopirnya mengantarkan ke rumah sakit. Tempat pertama kali ia bertemu dengan pria itu. Di sana ia duduk lama di bangku taman depan gedung. Udara sore berhembus lembut, sementara pikirannya terus berputar antara harapan dan ketakutan. Dan benar saja. Menjelang senja, sosok yang ia tunggu muncul dari balik kerumunan.
Dengan pakaian lusuh yang sama, Iwan berdiri di hadapannya, tenang, seolah sudah tahu ia akan datang. "Saya tahu ibu akan mencariku," ucap Iwan dengan suara pelan. Meli menarik napas panjang, matanya menatap lurus ke arah pria itu. "Kalau aku setuju, apakah aku akan mati muda?" Iwan menunduk menatap tanah lalu menjawab pelan, "Tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Tapi ya, waktu ibu akan berkurang. Mungkin 10 tahun, mungkin lebih." Hening sejenak. Angin sore menyapu wajah Meli yang tampak tegas di bawah cahaya jingga matahari. "Dan kalau aku menolak?" tanyanya akhirnya. Iwan menatapnya tenang. "Maka tubuh ibu akan kembali seperti semula, lumpuh lagi." Meli memejamkan mata sejenak. Lalu dengan suara mantap ia berkata, "Aku sudah kehilangan banyak hal, Iwan. Suamiku, keluargaku, bahkan rasa percaya diriku sendiri. Aku tidak mau kehilangan kesempatan terakhir ini. Kesempatan untuk hidup seperti manusia lagi." Iwan terdiam lama, seolah ingin memastikan bahwa Meli benar-benar memahami konsekuensinya. Lalu ia mengangguk pelan. "Baiklah Bu Meli, tapi ingat, setelah malam ini, semuanya akan berubah." Meli menggenggam tangannya erat, matanya tak lagi goyah. "Aku sudah siap," katanya lirih. Dan di sana, di bawah langit senja yang mulai memudar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Meli benar-benar tidak takut lagi. Malam itu udara terasa lebih damai dari biasanya. Meli duduk di ruang tamu, tanpa kursi roda, di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya, wanita 37 tahun yang dulu angkuh dan putus asa, kini menatap kehidupan baru dengan keberanian. Ketika bel rumah berbunyi, ia menyuruh semua pelayan pergi. Ia sendiri yang membukakan pintu. Iwan berdiri di ambang. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Apakah ibu sudah yakin?" tanyanya lembut. Meli mengangguk mantap. "Aku ingin berjalan meski hanya sekali." Tanpa banyak kata, Iwan berlutut. Kedua tangannya diletakkan di lutut Meli. Kehangatan itu datang lagi, tapi kali ini jauh lebih kuat. Tubuh Meli bergetar, napasnya tersengal, tapi ia tidak menolak. Ia membiarkan energi itu mengalir, menembus setiap urat, setiap denyut nadinya. Beberapa menit kemudian, rasa kaku yang selama ini mengurungnya lenyap. Meli membuka matanya, lalu perlahan berdiri. Kakinya kuat, tegak, nyata. Air mata menetes di pipinya. Aku bisa berdiri," bisiknya. Lalu ia tertawa kecil di antara isaknya. Melangkah 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya ia berdiri di tengah ruangan, menatap langit-langit rumahnya seperti menatap langit surga. Namun tiba-tiba wajahnya pucat, nafasnya tersendat, tubuhnya bergetar hebat lalu jatuh bersimpuh. "Ibu Meli!" seru Iwan, berlari memeluknya. Meli menatapnya dengan pandangan tenang. Bibirnya bergetar pelan. "Terima kasih, Iwan. Aku sudah berjalan. Aku sudah bebas." Senyumnya perlahan mengembang. Sebelum matanya menutup untuk selamanya, Iwan memeluk tubuh itu lama, lalu berbisik dengan suara serak, "Setiap penyembuhan adalah keajaiban. Tapi setiap keajaiban selalu menagih jiwa." Ia menutup mata Meli dengan lembut, lalu bangkit dan melangkah pergi meninggalkan rumah besar itu. Rumah yang kini kembali sunyi, hanya menyisakan gema langkah wanita yang akhirnya bisa berjalan menuju tempat di mana waktu tak lagi bisa menagihnya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.